Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahi la haula wala quwwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi. Wa ammal maradu adapun penyakit alladzi yakbalu yang bisa menerima menerima al-ilaja untuk disembuhkan, itu fahuwa maka penyakit itu ayyakuna hendaknya ada siapa sa'il, orang yang bertanya tentang penyakitnya orang bodoh yang bertanya, ya ada yang nggak perlu dijawab sama sekali. Ada 3 orang bodoh yang tidak perlu dijawab, yaitu orang bodoh yang bertanyanya itu, atau nggak hanya orang bodoh ya, pokoknya orang yang bertanya itu didorong karena hasud, dengki, iri. Kemudian orang yang bertanya itu karena memang kebodohannya. Terus yang ketiga itu orang yang memang nggak paham. Nah, yang ketiga ini adalah orang yang sakit jiwanya itu memungkinkan untuk bisa disembuhkan. Kemudian dia bertanya, orang yang bertanyanya itu mustarsyidan mencari petunjuk, wakilan dan memiliki akal normal. Apanya? Fahman, kefahamannya. Jadi dia berakal normal lah, punya kepahaman yang cukup baik. Layakunu yang tidak ada siapa sa'il itu maghlubal hasadi yang dikalahkan oleh kedengkian, wal ghadabi dan emosi, kemarahan, waktu bisyawati dan tidak dikalahkan oleh kecintaan kepada syahwat, kesenangan, wal jahi dan kedudukan, pangkat, wal mali dan harta benda. Jadi bertanyanya itu memang butuh bertanya memang untuk mencari petunjuk, biar bisa, bukan karena dia tidak dikalahkan oleh rasa dengki, iri, cinta dunia. Jadi bukan itu. Walam yakun dan tidak ada pas'aluhu pertanyaannya seseorang tadi waktirodu dan melawannya, man itu an hasadin dari karena hasad, karena dengki, wata'an rutin dan memaksa wantihanin dan menguji wata'an rutin dan memaksa wantihanin dan menguji. Jadi pertanyaannya bukan karena bertanya untuk menguji, ya. Bahada adapun inilah sa'il, orang yang bodoh, bertanyanya tujuannya untuk minta petunjuk, jadi bukan karena dengki, iri, bukan juga bertanyanya itu untuk menguji. Itu yang baru bisa menerima siapa ada, menerima al-ilaja untuk disembuhkan. Kebodohannya tadi bisa disembuhkan. Nah,
menghadapi kenyataan seperti ini, ayat itu maka boleh apa antas tagila kamu sibuk dijawab biswali untuk menjawab pertanyaannya orang seperti ini. Bal yajibu bahkan wajib alaika atas diri kamu apa ijabah dulu menjawab pertanyaan seperti ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang pertama ini wasiatnya Imam Al-Ghazali yang harus dilakukan. Nah, pasal ini adapun yang kedua ini apa tadi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 4 nasihat, ada 8 nasihat yang akan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ya. Nah, yang 4 itu harus diamalkan, yang 4 itu harus ditinggalkan. Nah, yang harus ditinggalkan itu yang pertama kemarin itu yaitu tidak mendebat kepada orang lain, itu ditinggalkan. Nah, yang kedua ini, wasani ada punya kedua itu mimasakin perkara tadau yang engkau harus meninggalkan itu wa antahdaro, yaitu hendaknya takut siapa engkau in antakuna dari adanya engkau itu wa'idun menjadi orang yang menasihati, wa mudzakiron dan orang yang memberikan peringatan. Masya Allah, malah begini Kang ya. Jadi kita hendaknya meninggalkan untuk menjadi orang yang tukang nasihati atau tukang mengingatkan. Gampangannya untuk jadi orang balik jadi penceramah lah. Masya Allah. Kenapa kita lihat ini, apa alasannya? Jadi an-nafi karena sesungguhnya itu di dalam wa'idun penasihat afatan ada beberapa afat itu sesuatu yang membahayakan kepada dirinya, tapi rotan yang banyak sekali. Tapi ada pengecualiannya, illa antamala, kecuali kamu mengamalkan bima terhadap apa saja tak dulu yang kamu katakan. Yang pertama awalan pertama-tama, jadi kecuali kalau pertama-tama kamu memang sudah bisa mengamalkan apa yang kamu nasihatkan, apa yang kamu sampaikan di dalam ceramah-ceramah itu. Nah, tsumma ta'id, maka kemudian berilah mau'izah siapa engkau bi dengan tadi memberikan an-nasa kepada manusia. Jadi mengamalkan dulu apa yang mau disampaikan itu. Tapi seperti ini tidak lantas berkesimpulan bahwa Kang ya. Tidak boleh berkesimpulan bahwa orang untuk nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus bisa mengamalkan dulu, tidak begitu. Contohnya begini. Sampai punya anak yang misalkan tidak mau sholat. Nah, sampai sendiri belum bisa sholat dengan baik. Itu lantas tidak berarti sampai tidak boleh menyuruh anaknya untuk sholat. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, jadi menyuruh anak sholat itu wajib. Nah, sampai sholat itu juga wajib. Nah, artinya kalau nanti sampai secara individual belum bisa melakukan sholat dengan baik dan kamu tidak mau menyuruh anak untuk melakukan sholat, berarti dosanya dua. Dosa sholatnya belum baik dan dosa tidak mau menyuruh kepada anaknya kewajiban melakukan sholat. Jadi dosanya dua. Jadi setidaknya satu kewajiban terpenuhi lah, sekalipun dirinya belum begitu baik sholatnya, ya tetap kewajiban untuk memerintahkan berbuat baik, yaitu berbuat sholat kepada anak itu dilakukan. Nah, nahi mungkar juga demikian. Misalnya andaikan rokok itu haram ya, Nah, anak sampean rokok, sampean juga rokok misalnya. Ini tidak berarti sampean tidak boleh melarang dia rokok. Sekalipun sampean rokok, tetap punya kewajiban untuk melarang orang lain meninggalkan rokok. Nah, itu kalau rokok haram lah. Nah, begitu. Jadi
dua hal yang berbeda. Nahi mungkar itu wajib. Nah, menahan diri untuk tidak melakukan kemungkar itu tidak wajib. Dua kewajiban. Nanti dirinya sendiri belum bisa meninggalkan kemungkaran, kemudian tidak mau mencegah orang melakukan kemungkaran itu, berarti dosanya dua. Jadi caranya begitu ya. Jadi ini kesimpulannya bukan berarti tidak boleh melakukannya. Adapun hal seperti ini itu diwanti-wanti oleh Imam Ghazali itu, ini namanya syartut ta'addub ya. Adab saja untuk biar mau idonya atau amar ma'ruf mungkarnya itu efektif gitu. Karena sampai kalau belum bisa melakukan kebaikan kok nyuruh kebaikan, itu tidak begitu diperhatikan, tidak begitu digatekkan oleh orang gitu. Jadi ini sebagai syarat adabnya saja, gitu, bukan syarat wajib. Jadi ini mohon untuk tidak salah pengertian. Jadi amar ma'ruf itu bagaimana tetap wajib dilakukan. Memerintahkan kepada kebaikan, juga melarang orang lain untuk meninggalkan kejahatan, itu juga harus lakukan sekalipun dirinya belum bisa mampu melakukan kebaikan atau belum bisa mampu meninggalkan kejahatan. Itu dua hal yang berbeda. Nah, yang disebutkan di sini itu sebagai ta'addubnya saja. Totok kromoe orang mau hidup ya wis kudu nglakoni dhisik, wong durung bisa nglakoni kok ngandani wong iki wis ora pas. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini konteksnya mau itu ya, bukan yang wajib. Ini mau itu wis gampangnya ceramah ngono guys. Nah, di sini ini Imam Ghazali menyarankan hendaknya sampean itu menghindari sebagai orang yang tukang penceramah. Wa'idun itu tukang penceramah, mudzakiron. Nah, kecuali kalau sudah mampu mengamalkan dan berhasil menjadi orang baik. Assalamualaikum malah kembali ke dunia sekarang. Ya sekarang ya. Masalah. Nah, fatafakkar, maka berpikirlah kau fima terhadap apa saja gila yang sudah pernah diucapkan li Isa alaihissalam kepada kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Jadi Gusti Allah itu pernah jauh kepada kanjeng Nabi Isa. Jauhnya begini, ya ibnu Maryam, wahai ibnu Maryam, Nabi Isa, if nafsak, nasihatilah engkau nafsaka kepada dirimu sendiri. Nah, fa'ini ta'alta, apabila sudah bisa menerima nasihat siapa engkau, ya fa'if, maka memberilah nasihat an-nasa kepada manusia. Wa'illah, apabila kamu belum mampu menerima nasihat pada diri sendiri, ya fastahi, maka merasalah malu siapa engkau birobika kepada Tuhan. Disuruh menasihati dirinya sendiri sampai bisa menerima, baru disuruh untuk menasihati orang lain. Nah, permasalahan begini, kalau sudah kadung menjadi penceramah, sudah kadung diuji oleh Gusti Allah, dipercaya masyarakat menjadi penceramah, apakah mengundurkan diri dari tukang penceramah? Ya enggak. Tapi ini, wah ini betulita, dan apabila diuji coba atau diuji, wah ini betulita, dan apabila diuji siapa engkau bihadzal amal, dengan inilah pekerjaan menjadi tukang ceramah, ya faktaris, maka menghindarilah siapa engkau angkrisulata ini dari dua perkara. Dua hal yang harus kamu hindari ketika kamu menjadi penceramah. Kadung ini. Kalau bisa gak dihindari. Kalau sudah kadung menjadi penceramah, ini yang pertama ini. Al-ula anit takallufi fil kalam. Anit takallufi yaitu menghindari dari memaksa-maksakan diri fil kalami di dalam ucapan. Bil ibarati dengan menggunakan ibarat-ibarat, wal isyarati dan isyarat-isyarat, wato mati dan menggunakan kata-kata yang aneh, wal abiyati dan dengan menggunakan bait-bait puisi-puisi, wal asy'ari dan menggunakan syair-syair. Jadi dipaksa-paksakan menggunakan kata-kata yang pokoknya diindah-indahkan, dipaksakan berlebihan. Kenapa? Li'anna Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu
yubghidu membenci siapa Allah al-mutakallifina kepada orang-orang yang memaksakan diri. Nah, wal mutakallifu adapun orang yang memaksakan diri, al-mutajawizu yang melewati batas kenormalan kewajaran, anil hadi dari batas kenormalan, itu ya dulu menunjukkan siapa mutakallif orang yang memaksakan diri. Menunjukkan ala kharabil batini atas kerusakan batinnya. Berarti di dalam jiwanya ada yang rusak. Ada yang nggak benar itu kalau ada orang ceramah menggunakan bahasa-bahasa yang dipaksa-paksakan untuk sesuai, untuk cocok, untuk syair-syair, memaksa-maksakan. Akhirnya apa? Akhirnya kan kontennya itu tidak terpenuhi itu. Nah, isinya nggak ono hanya keindahan bahasa saja yang baik tapi isinya nggak ono. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau memaksakan begitu sampai melewat batas itu menunjukkan bahwa batinnya itu ada yang rusak, ala khorobil batini wa ghaflatin, dan menunjukkan atas adanya ala wa ghaflatil qalbi, dan ada kelalaian jiwa. Jadi di dalam dirinya itu ada sesuatu yang dilalaikan, disembronokan. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal begini, wa mana tadzkir, padahal maknanya mengingatkan atau mau'izah itu ayyudzakira, hendaknya mengingatkan siapa lagu seseorang, mengingatkan narol akhirati atas api nanti kelak di akhirat, wa taksira nafsihi, dan mengingatkan kepada sembrononya dirinya abad. Taksir itu ya taksir itu sembrono itu melakukan sesuatu tapi tidak serius, tidak tuntas gitu ya sakarpe gitu kan. Fi khidmatil kholiqi, di dalam beribadah kepada Allah, kepada Khaliq. Jadi mestinya namanya mau'izah, tadzkir, mengingatkan kepada masyarakat itu yang mengingatkan besok itu ada api neraka yang sangat panas, kemudian diingatkan bahwa kita itu sebetulnya kurang serius dalam beribadah kepada Allah, sebagainya. Itu yang disampaikan. Yatafakkar, dan mengingat-ingat siapa abad di umrihi, di dalam usianya, al-maudi yang sudah lewat, alladzi afna, yang telah menghabiskan siapa abad tadi itu kepada umur. Jadi diajak untuk berpikir tentang usia yang sudah lewat ini untuk apa, dihabiskan untuk apa saja, dihabiskan firman di dalam apa saja, layaknya yang tidak bermanfaat apa mahi kepada abad. Jadi tidak mikir itu, dimikir terhadap aktivitas sehari-hari yang itu menghabiskan usia yang ternyata tidak bermanfaat dalam hidupnya, hidup dunia, diajak mikir ke sana. Bertafakkur, dan berpikir siapa abad seseorang bima, tentang apa saja bayan yadai yang akan dihadapi, bayan yadai yang dihadapan mereka, minal akobati, nyatanya berupa beberapa rintangan, min adami salamatul imani, yaitu berupa tidak adanya jaminan keselamatan iman, fil khotimati, di dalam akhir hayatnya. Harus diajak untuk memikir bahwa depan ini masih banyak sekali rintangan yang harus dihadapi, dan tidak ada jaminan bahwa siapapun itu bisa mempertahankan keimanan itu sampai akhir hayatnya. Bisa jadi kita itu baik begitu, tiba-tiba menjelang meninggal dunia mendapat gangguan, ternyata imannya lepas. Tidak ada jaminan. Maka terus selalu mempunyai rasa takut. Samping itu wa kaifiyati halihi, dan bagaimana kondisi wa kaifiyati hali, dan cara kondisinya abad fi qabdi malakil mauti, ketika fi qabdi malakil mauti, ketika malaikat maut mencabut nyawa. Jadi kira-kira kita itu ketika pas malaikat maut itu mencabut nyawa kita itu kondisinya kayak apa ya? Jangan-jangan pas ya. Jangan-jangan pas kita itu bersenang-senang dunia. Nah, itu
yang kita harus waspadai. Jadi mestinya mau itu seperti itu. Tazkir itu ya mengajak untuk memikirkan bagaimana nanti ketika malaikat maut itu mencabut kita. Jangan-jangan kita pas melakukan maksiat, kita pas bergoyang-goyang, kita pas bersenang-senang. Kita bayangkan pas kita meninggal itu melakukan sesuatu yang nggak pantas menurut masyarakat dan nggak pantas menurut Allah. Ya, kondisi seperti itu kita pikirkan apa yang nanti kondisi kayak apa yang kita nanti alami pas meninggal dunia itu malaikat maut mencabut itu. Wahal yakdiru dan apakah mampu siapa abad ala jawab mungkarin atas menjawab pertanyaannya malaikat mungkar wa nakirin dan pertanyaan nakir. Bisa nggak nanti kita itu menjawab pertanyaan mungkar nakir di kuburan? Ini yang harus kita sampaikan ketika mau idoma itu, sehingga mau idonya itu punya pengaruh di dalam hati untuk memperbaiki manusia. Wayah tamu dan merasa prihatin siapa abad dikalihi dengan kondisinya abad merasa prihatin fil kiamati pada hari kiamat kelak. Wa mawaqifnya dan beberapa terminalnya atau tempat berhentinya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu kan ada beberapa tempat ya, beberapa tempat terminal lah. Ada Yaumul Barzakh. Kemudian dibangkitkan dari kubur namanya Yaumul Ba'ats. Kemudian digiring ke arah mahsyar namanya Yaumul Mahsyar. Kemudian dihisab, kemudian di mizan, kemudian sirot dan seterusnya itu. Apakah ada jaminan bagaimana nasib kita di sana itu? Hendaknya begitu-begitu menjadi menyebabkan kita punya rasa prihatin. Bahal yak guru dan apakah bisa melewati siapa anis siroti, melewati sirot jembatan saliman dalam kondisi selamat, ataukah jatuh fil hawiyati di dalam neraka hawiyah. Bisa nggak kita nanti selamat? Nah, ini gajak mikir ke sana. Wayastamiru dan tetap siapa abad, wayastamiru dan terus berlangsung siapa abad dzikru hadil asyai, mengingat inilah semua hal, semua perkara tadi itu, mulai dari mengingat tentang usia yang dilewati, tentang apa yang akan dihadapi, tidak ada jaminan selamatnya iman dan seterusnya, fi qalbi di dalam hatinya, wa yus'iduhu dan Masya Allah fayastamiru maka menjadi tetap berlangsung fayastamiru dan menjadi tetap berlangsung siapa abad dzikru hadil asyai untuk mengingat inilah perkara beberapa hal yang tadi fi qalbi di dalam hatinya, jadi selalu diingat-ingat. Fayus itu maka mengagetkan kepada abad, Fayus itu maka menjadi kaget atau mengagetkan dzikru hadil asya hud kepada abad ankororihi dari tempat menetapnya abad, Nah, faholaya nuhadihil nironi, maka adapun bergolaknya inilah perasaan, wanau hatu hadhil masoibi dan Masya Allah saya cari tafsirnya. Nauhatu apa maknanya nauhat itu kan? Bismillahirrahmanirrahim.
nauhah atau maknanya nauhah. Wasamiru faizaituhu ayat ketiga Quraish dunya wa nauhatu hadil masaib idla musibata wa huwa tusamma tadhkira. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nauh apa meronta-ronta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghalayanu hadhihi niron. Adapun bergolaknya inilah apa perasaan panas, perasaan merasa sedih, merasa takut, merasa khawatir tadi loh yang timbul di hati karena mengingat-ingat hal-hal yang menakutkan tadi itu maksudnya golayan hadinirat wa nauhatu hadil masoibid, dan merontanya inilah musibah itu yusama disebut bergolaknya perasaan tadi itu disebut tadkiron akan tadkir. Jadi yang dimaksud peringatan, mauidhah yang mampu memperingatkan itu adalah mauidhah yang punya dampak seperti tadi. Jadi siapapun yang mendengar itu artinya bisa bergolak, merasa meronta karena merasakan hal-hal yang mengkhawatirkan bagaimana nasibnya nanti di akhirat, di kuburan, di sirat, dan seterusnya tadi. Nah, dengan itulah nanti dia itu akan kemudian terbangkit untuk melakukan hal-hal yang selama ini kepeko atau sembrono dilakukan, gak serius. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wa i'lamul khalqi, adapun memberitahukan makhluk atau manusia, dan memperlihatkan kepada manusia ala hadil asyai, kepada semua inilah perkara, wan tambihim, dan memperingatkan kepada mereka ala taksirihim, atas kelalaian mereka, atas sembrononya mereka, wa tafridihim, dan keterlaluannya mereka, wa tafsirihim, dan memperlihatkan kepada mereka bi anfusihim, terhadap kelemahan atau kekurangan atau cacat, terhadap aibnya dirinya manusia, musa supaya merasakan, supaya menyentuh, atau litamusa supaya menyentuh, merasakan kharoratu hadhin nironi, litamusa supaya bersentuhan kharoratu hadhin nironi, panasnya inilah api hadhin nironi, perasaan panasnya inilah rasa panas ahlal majlisi, kepada ahli majlis, kepada masyarakat yang ada di situ, waktu ziuhum, dan mengagetkannya kepada mereka tilkal masoibi, inilah beberapa musibah, itu liyatadarohu, supaya menyusuli atau menyusuli itu begini. Jadi asalnya belum dilakukan, kemudian disusuli, dilakukan untuk menambeli apa yang ditinggalkan itu. Apa itu bahasa Indonesianya? Apakah liyatadarohu, supaya mengijoli, menggantikan, menyusuli, liyatadarohu, supaya menyusuli dengan menggantikan siapa mereka, makhluk manusia tadi itu, al-umroh, pada masa-masa atau umur al-madiyah yang telah lewat, biqadri taqati, dengan semua kadar kemampuan, biqadri taqati, dengan semua kadar kemampuan. Jadi agar itu timbul kesadaran untuk melakukan hal-hal yang selama ini belum dilakukan,
atau dilakukan tapi belum secara sempurna. Itu dilakukan kemudian untuk nambeli itu apa ya? Insyaallah untuk ngijoli, untuk menggantikan pada apa yang sudah kadung ditinggalkan pada masa-masa yang telah lewat. Semampunya, sekuat tenaga. Nah, memunculkan kesadaran seperti itu mestinya menjadi sasaran, menjadi tujuan dari tadzkir dan mau'idhah itu seperti itu. Jadi bukan kok senang-senang, menimbulkan kesadaran bahwa ternyata diri kita itu selama ini masih banyak sekali kekurangan, tidak serius dalam menjalankan perintah, ya, memunculkan kemauan keras untuk menggantikan hal yang baik. Wa yatahassaru dan wa yatahassaru sama ya, wa yatahassaru alal ayyam. Wa yatahassaru dan merasa sedih, melongso itu apa? Betun, menyesal. Wa yatahassaru dan merasa menyesal siapa manusia atau makhluk alal ayyami atas beberapa hari al-kholiyah yang telah lewat fi ghairi ta'atillah ta'ala, digunakan selain taat kepada Allah Ta'ala. Jadi mau'idhah itu maksudnya diarahkan ke sini agar mereka para ahli majelis yang datang itu merasa menyesal kenapa hari yang telah lewat itu tidak digunakan untuk taat kepada Allah, malah digunakan fi ghairi ta'atillah, di dalam aktivitas yang itu tidak ada kaitan dengan taat kepada Allah. Ini mestinya mau'idhah itu seperti ini ya, bukan ceramah yang diketawain ya itu. Kita ketawain boleh saja, tapi di situ mesti tetap harus mengandung ilmu yang menimbulkan kesadaran seperti ini. Yang penting itu menimbulkan kesadaran dengan cara apa yang menimbulkan kesadaran seperti ini. Bukan yang biar kelihatan apa syairnya, ada nyanyiannya yang Bismillahirrahmanirrahim. Wadhil jumlatu, adapun inilah semuanya ala hadza tariqi. Wadhil jumlatu, adapun inilah semuanya tadi yang mulai sampai akhir ala hadza tariqi, mengikuti atas jalan seperti itu yusamma disebut apa, semua tadi itu disebut wa'dhun sebagai pepitutur atau ma'idhah atau nasihat. Jadi yang disebut dengan mau'idhah hasanah, nasihat ya seperti ini, menceritakan segala hal yang itu kemudian menimbulkan perasaan gholayanul niron, di dalam perasaan ini ada yang bergejolak karena merasa bagaimana menghadapi tantangan-tantangan, kemudian timbul kesadaran untuk melakukan kebaikan, ngijoli terhadap hal-hal yang sudah kadung lewat ditinggalkan. Kama lau ra'aita, sebagaimana andaikan kamu tahu annas saila, sesungguhnya banjir ikut hajama sungguh telah menghantam. Nah, apa hajama itu? Tiba-tiba bruk, banjir bandang lah. Kama lau ra'aita, sebagaimana jika kau melihat annas saila, sesungguhnya banjir itu kot hajama sungguh telah menerjang ala dari ahadin, atas rumah seseorang, wakana dan ada siapa akad dua yo akad wa ahlu dan keluarganya akad itu via di dalam itu via di dalam dar, di dalam rumah. Nah, ini sama dengan ini. Jadi mau'idhah tadi dengan tujuan seperti tadi, ibaratnya seperti andaikan kamu itu melihat ada banjir yang sedang menghantam orang, menghantam rumah yang di situ ada seseorang dan keluarganya sudah ada di semua. Apa yang kamu lakukan? Maka tidak ada waktu lain kecuali ayo gitu. Sudah nggak ada kesempatan lagi untuk menggunakan kata-kata yang indah, yang bersyair, yang menggunakan kata-kata puisi. Itu sudah nggak sempat lagi. Nah, ketika melihat kenyataan seperti itu, apa yang kamu lakukan? Fatakulu, maka kamu akan mengatakan al-hadar, ayo takutlah, ayo ada banjir gitu. Firu, larilah kamu semuanya minas saili, dari
banjir, ayo, jadi nggak sempat untuk untuk nyanyi, untuk membuat kata-kata yang indah, yang bagus, nggak sempat. Wahal yastahi apakah apa berkeinginan atau wahal yastahi apakah berkeinginan apa qalbuka hati kamu fi hadzal halati di dalam inilah kondisi, yaitu ada banjir tadi itu, berkeinginan antuh biro untuk memberikan berita siapa engkau sahibat dari kepada orang yang memiliki rumah tadi itu, khobroka dengan pemberitaan khobroka dengan pemberitaan bitakallufil ibaroti dengan memaksa-maksakan redaksi wanukati dan wal isaroti dan beberapa faedah wal isaroti dan isyarat falatastahi, maka tidak akan pernah menginginkan siapa engkau al-bata sama sekali, belas nggak akan, karena kondisinya sudah seperti itu, sudah nggak memikirkan lagi bahasa apa yang digunakan, pokoknya yang penting menyelamatkan. Nah, fakadzalika, maka seperti demikian itulah, fakadzalika, maka seperti demikian itulah halul wahidi, kondisinya orang yang tukang nasihati atau tukang mauidho. Ayam bagi maka seyogianya ayat stanibah, hendaknya menjauhi dari takalluf memaksakan diri untuk menggunakan bahasa-bahasa yang indah yang hanya menyenangkan secara lahir saja, tapi isi ini ya Allah, ini bisa dilihat ceramah-penceramah di TV itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kadang nggak ada isinya, tapi bahasa yang digunakan itu indah, didengarkan, diketawai, nah, tapi isinya nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khoslatu, adapun perkara asaniyatu yang kedua dari perkara yang harus dihindari itu Allah takuna, jangan tidak ada apa himmatuka, tujuan kamu. Hal kedua dari apa ini? Kan. Jadi kalau sudah kadung sampai dianggap menjadi orang tukang mauidho, menjadi penceramah, itu yang pertama, jangan terlalu memaksakan diri menggunakan bahasa-bahasa yang penting indah, yang penting enak didengar, tapi kalau isinya. Nah, yang kedua ini al-wal khoslatu, adapun perkara asaniyatu yang kedua itu Allah takuna, hendaknya tidak ada apa himmatuka, tujuan kamu, tujuan fi wa'dika, di dalam pemberian nasihatmu itu ayyan aro, hendaknya ayyan arol khol, ayyan aro, hendaknya masyaallah imat seperti ayyan aro al kholqo fi majlika, apa himmatuka, tujuanmu fi wa'dika, di dalam ceramahmu itu ayyan aro, hendaknya membunyikan suara tangisan-tangisan, jadi rintian-rintian, wa'duka al kholqo, kepada masyarakat, kepada manusia, fi majlisika, di dalam majlismu tadi itu, ayubhiru atau menampakkan siapa kholqo, orang-orang yang hadir di situ, al-wajda, merasa wujud itu perasaan yang datang, yang wujud itu terbuai. Kalau maknanya di sini itu sangat mencintai, terbuai, yang sehingga sampai lupa diri. Begitu. Di dalam Ihya itu ada kitab namanya, ada bab khusus namanya as-sama'u wal wujdu. Jadi kita itu kalau mendengar sesuatu yang enak, yang itu ada rasa wujdu. Aduh, saya suka cerita ini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Serasa sing perbuai sing piye ngono. Waya syuku tiabal waya syuku dan menyobek-nyobek siapa para hadirin tadi, makhluk manusia yang hadir tadi itu asyaba terhadap pakaian liyukola supaya diucapkan apa nikmal majlis hadza. Wah, nikmal majlisu sebaik-baik majelis pengajian itu inilah majelis. Jadi ceramahnya, pidatonya itu tujuannya untuk membangkitkan perasaan terbuai, sehingga di situ saking terbuainya, kalau sedih sangat sedih sehingga nangis-nangis, nah, kemudian meronta-ronta dan sebagainya, itu sampai merasakan nggak sadarnya itu mau nyobek-nyobek, menggaruk-garuk pakaiannya itu. Nah, tujuannya itu diarahkan ke sana agar orang-orang itu mengatakan, oh ini loh majelis pengajian yang top itu, karena bisa merasakan begini. Ya itu. Jadi ceramahnya itu ditujukan untuk menciptakan situasi seperti itu. Nah, kondisi seperti itu harus dihindari. Jangan sampai tujuan memberikan ceramah mau itu jangan sampai tujuannya untuk menciptakan seperti itu, yang tujuan akhirnya agar orang-orang kemudian, wah ini loh pengajian yang keren itu seperti ini, yang bisa menimbulkan rasa gini. Kenapa kok nggak boleh oleh Imam Ghazali? Li'anna kullahu itu mailun lidunya. Li'anna kullahu, karena sesungguhnya semua ini itu mailun, berarti ada kecenderungan di dunia terhadap keduniaan belaka. Jadi agar tujuan agar orang mengakui, wah ini loh majelis yang top, itu adalah semua itu adalah merupakan kecenderungan yang sifatnya duniawi saja. Menurut dunia itu begini artinya, ya, antara dunia akhirat itu tipis, ya. Jadi begini, memaknai dunia itu begini, antara dunia dan akhirat itu tipis. Dunia itu makna secara lahir makna saja lafal dunun makna dekat itu artinya apapun yang kalau kita lakukan dampaknya itu hanya bisa dirasakan di dunia, itu berarti namanya urusan dunia atau dunun tadi, itu dekat. Tapi apapun sekalipun bentuknya itu urusan dunia, tapi kalau dampaknya itu bisa kita rasakan di akhirat, itu berarti namanya urusan ukhrawi. Tadi itu kelihatannya pengajian begini, tapi karena tujuannya itu agar dikatain bahwa ini adalah majelis yang top, yaitu duniawi. Kenapa? Karena berarti tujuannya itu enggak ikhlas, bukan untuk menyadarkan banyak orang, tapi untuk mendapatkan pujian nikmal majlisu hadza, sebaik-baik majelis pengajian adalah ini, itu adalah unsur riya, dan itu duniawi yang nanti nggak ada pahalanya di akhirat. Itu berarti urusan dunia. Nah, karena itulah Imam Ghazali tangan di sini li'anna kullahu mailun lidunya. Karena semua keinginan seperti tadi itu yang diceritakan tadi itu adalah kecenderungan terhadap duniawi belaka yang manfaatnya tidak akan tembus sampai di akhirat, hanya bisa dirasakan di Bismillahirrahmanirrahim. Wahwa adapun semua ini mailun dunya, semua ini itu ya tawallatu muncul minal ghaflati, karena sebab kelalaian terhadap akhirat. Wahwa adapun inilah semua kullu itu ya tawallatu muncul apa semuanya minal ghaflati, sebab adanya kelalaian, maksudnya kelalaian terhadap akhirat. Urusan begini ini muncul karena lupa kalau akhirat itu lebih baik daripada hal yang bagi, bahkan seyukianya apa ya gunadanya ada apa azmuka, tujuanmu, wahimmatuka, dan cita-citamu itu antada'u, hendaknya mengajak siapa engkau semua, mengajak an-nasa kepada manusia,
minat dunia dari urusan duniawi ilal akhirati kepada menuju urusan akhirat. Mestinya ini yang harus dituju, bukan pengelem pujian-pujian tadi. Wa minal bismillahirrahmanirrahim. Wa minal maksiati dan mengajak dari berbuat maksiat ila taati menuju kepada ketaatan. Wa minal khirsi dan mengajak dari cinta dunia. Khirsi itu terlalu mengejar kepada urusan dunia. Itu khirsi. Ila zudi kepada menghindari dunia. Ila zudi kepada menghindari. Ini juga jangan sampai dimanai yang salah, Kang, ya. Jadi zuhud itu tidak berarti orang itu melepaskan belas dari kepemilikan dunia, tidak. Jadi orang zuhud itu tidak berarti miskin, berbeda ya, dua hal yang berbeda. Orang zuhud itu tidak berarti miskin. Orang zuhud itu tidak berarti melepaskan diri dari kepemilikan dunia. Tapi orang zuhud itu hakikatnya adalah orang yang hatinya itu tidak tergantung kepada urusan dunia. Sehingga karena hati yang tidak bergantung, dia punya harta atau tidak, punya kekayaan atau tidak, itu dia tidak dia tidak peduli, hatinya nggak ada dunia, tidak ada dunia hatinya itu. Nah, itu zuhud. Wa minal bukhli dan dari bukhul batil, bakhil masjid diterima balik tahun depan ngaji ya. Wa minal bukhli dan dari kebakhilan ila sakhoi kepada kelomanan. Wa minas syaki dan dari keraguan ilal yakini kepada keyakinan. Yakin bahwa dunia itu sementara, akhirat itu hati, akhirat itu penting dan sebagainya. Wa minal ghaflati dan dari kelalaian ilal yaqadati menuju kepada kesadaran. Jadi orang tidak mau beramal itu karena lalai, tidak sadar. Wa minal ghururi dan dari tertipu ila takwa menuju takwa. Ghurur itu melakukan sesuatu yang dia nyaman di situ, dikiranya baik padahal nggak baik, itu namanya ghurur, tertipu. Jadi dia melakukan sesuatu yang dia nyaman di situ, dikiranya baik, padahal tidak baik, itu namanya ghurur. Waminal ghururi dan dari kondisi tertipu seperti itu ila takwa menuju kondisi ketakwaan. Wa tuhabbiba dan menimbulkan rasa cinta siapa engkau ilaihim kepada mereka para orang-orang yang hadir di majelis kami itu, menimbulkan rasa cinta al-akhirata kepada akhirat, waktu beghidho dan menimbulkan rasa benci siapa engkau ilaihim kepada mereka dunia terhadap dunia. Waktu alima dan mengajarkan siapa engkau kepada mereka ilmu ibadati tentang ilmu beribadah, berzuhud dan ilmu untuk sifat zuhud. Wala tahurra dan jangan tertipu siapa engkau, wala tahurra dan jangan menipu siapa engkau hum kepada mereka bikaromillahi dengan sifat lumannya Allah Ta'ala azza wa jalla wa rahmati dan sifat rahmati Allah dan sifat kasih sayang Allah. Artinya begini, jangan sampai ceramah-ceramah kamu itu menipu kepada mereka dengan menonjolkan bahwa Allah itu sifat maha luman, Allah itu maha rahmah, gampang saja lah nanti Allah itu maha mengampuni. Nah, sehingga ceramah seperti itu akan mendorong para hadirin untuk berani melakukan kemaksiatan. Itu yang dimaksud dengan wala tahurrahum bikaromillahi ta'ala azza wa jalla wa rahmatuh. Tenanglah, Allah itu maha rahmat, maha. Nah, itu sehingga itu menipu para hadirin sehingga dia berani melakukan maksiat. Kenapa? Karena begini, li'annal ghaliba karena sesungguhnya pada umumnya fi tibaihim yang terdapat pada
wataknya manusia para hadirin itu az-zaigu, nyeleweng. Jadi pada dasarnya watak seseorang itu nyeleweng, menjauh dari cara-cara syariat, manhaj syar'i, dari cara-cara syariat. Jadi ini sifat kemanusiaan, maksudnya itu sifat kemanusiaan, apalagi adanya hawa nafsu. Sifat dasar manusia itu dia suka menyimpang dari aturan syariat. Nah, kalau punya sifat dasar seperti itu, kemudian sampai tambahi dengan ceramah-ceramah yang isinya itu tentang ampunan Allah, maka dia akan semakin nyeleweng ke sana gitu loh maksudnya. Maka harus diimbangi dengan ceramah-ceramah yang itu menjadikan mereka timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya. Wasa'yu, dan berusaha fima di dalam apa sajalah. Ini masih sifat, menjelaskan tentang sifat pada umumnya, sifat watak manusia ya. Di anal ghaliba, karena sesungguhnya pada umumnya fitibaib, di dalam wataknya manusia itu azaiku, nyeleweng manhaj syar'i, dari aturan syariat. Wasa'yu, dan berusaha fima, di dalam apa saja layar yang tidak meridhoi siapa Allah Ta'ala terhadap dia itu suka melakukan apa saja yang tidak diridhoi oleh Allah, karena memang menyenangkan. Kata Bang Roma saja, kenapa minuman yang haram itu yang menyenangkan itu malah haram dan seterusnya. Dan mereka watak kemanusiaan pada dasarnya itu suka begitu, yang ngomong ya tidak Allah. Wal isti'saru bil akhlaqi radiyah. Wal isti'saru, dan memakai bil akhlaqi, dengan akhlak radiyati yang rendah. Memakai itu apa ya? Menggunakan, dia suka melakukan sesuatu hal-hal yang itu menjadi memakai. Fa'alki fi qulubihim. Nah, karena pada dasarnya manusia punya sifat yang seperti tadi itu, punya sifat menjauhi syariat, melakukan hal yang tidak diridhoi Allah, suka memakai pakaian yang tidak berakhlak, artinya memakai sifat-sifat yang tidak berakhlak. Karena itu fa'alki, maka jatuhkanlah olehmu atau berikanlah olehmu fi qulubihim, di dalam hatinya mereka, ar-ruba, terhadap rasa takut, warwarawi, dan menakut-nakutilah siapa engkau kepada mereka. Wahadir, maksudnya adalah menakut-nakutilah siapa engkau kepada mereka, menakut-nakuti amma, terhadap apa saja yastakbiruna, yang akan mereka hadapi, minal makhawifi, yaitu berupa semua hal yang menakutkan. Apa itu? Ya semua tadi itu yang diceritakan di atas. Nanti ada yaumul ba'as, ada surga, ada neraka yang panas, ada sirat, ada mizan, ada mungkar nakir, dan sebagainya. Menakut-nakutkan itu disampaikan. Wala'alla sifati batinihim tatabiyah. Dengan demikian, wala'alla sifati batinihim, barangkali sifat batinnya mereka itu tataghayaru, menjadi berubah, apa sifat batinnya, wa muamalatul dzurihim, dan muamalah dohirnya atau muamalahnya, perbuatan lahirnya mereka itu tetap betul menjadi tergantikan dari yang nggak baik menjadi baik. Wetan waya al-khirs wayata toharu, dan berusaha membersihkan siapa mereka, membersihkan al-khirs dari sifat cinta dunia. Warubata, maksudnya adalah cinta dunia,
mu'tin warubata dan cinta fitoati. Pakai do itu ya, wayatadzoharu ya. Ini bukan tok. Wayatadzoharu dan apa? Wayatadzoharu dan memenangkan siapa mereka atau menampakkan siapa mereka al-iso terhadap terhadap kecintaan waruhbata dan terhadap kecintaan fitoati di dalam taat kepada Allah warujui dan kembali anil maksiat menjauh dari maksiat. Wahadi adapun inilah semuanya itu thoriqul wa'di, metodenya ceramah, wanasihati dan metodenya memberikan nasihat. Wa kullu wa'din adapun semua mau'idhah layakun yang tidak ada apa kullu wa'din hakada seperti ini itu fahuwa maka kullu wa'din itu wabalun justru menjadi bahaya alaman atas orang qala yang mengatakan siapa man wasami'ah dan yang mendengarkan siapa man. Masya Allah. Jadi kalau ada mau'idhah tidak memiliki kriteria seperti ini, justru dampaknya itu lebih berbahaya bagi orang yang menyampaikan juga bagi orang yang mendengarkan. Balkila bahkan diucapkan apa innahu gaulun wasyaiton. Innahu sesungguhnya inilah mau'idhah ceramah itu gaulun menjadi itu gaulun yang insyaallah itu gaulun yang tidak memenuhi syarat, itu gaulun yang menyeleweng wasyaitonun dan seperti setan. Yudhibu yang apa? Yang mengusir apa ceramahnya tadi bil kholqi kepada makhluk, mengusir antoriki dari jalan, wayuliku dan merusakkan siapa apa mau'idhahnya itu kepada mereka, kepada makhluk. Karena itu fayajibu maka wajib alaihim atas makhluk apa ayafiru hendaknya lari siapa makhluk minhu dari mau'idhah seperti ini. Lianna makana sesungguhnya apa saja yusidu yang menghancurkan apa-apa. Lianna ma yusidu hadzal qail min dini. Lianna makana apa saja yusidu yang merusakkan apa hadzal qailah. Inilah orang yang menyampaikan min dinihim dari agamanya makhluk, itulah yastati'u tidak akan mampu. Itulah yastati'u tidak akan mampu bimithlihi sepadannya apa yang merusakkan tadi siapa syaitan ya. Jadi apa yang dihancurkan oleh orang yang tukang mau'idhah seperti ini itu tidak mampu dilakukan oleh setan, lebih ganas dari setan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kanat lahu yadun lahu drotun. Waman dan barang siapa itu kanat ada itu lahu bagiman apa yadun kekuasaan lahu drotun dan kekuasaan yajibu maka wajib alaihi atas man apa ayyunzila hendaknya menghilangkan siapa man terhadap kondisi seperti ini, terhadap orang yang tukang mau'idhah seperti ini an mana biril mawa'idhi dari mimbar mau'idhah harus diusir itu kalau bagi penguasa. Aduh berat datang. Wa yamna'u dan mencegah siapa, bisa diturunkan banser ini untuk mengusir mereka. Wa yamna'u dan mencegah siapa orang yang punya kekuasaan tadi kepada tukang mau'idhah amma dari apa saja basyara yang menjalankan atau melakukan siapa tukang mau'idhah tadi. Kenapa? Fa inna karena sesungguhnya mencegah semua ini itu min jumlatil amri setengah dari termasuk memerintahkan bil ma'rufi kepada kebaikan wan nahyi dan melarang anil munkari dari perbuatan munkar. Karena mencegah mereka untuk tampil di mimbar mau'idhah itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Waduh, jangan-jangan menjadi pembenar para bacer untuk memberikan. Wis wa alam kan.
sekali lagi ngaji seperti ini tentu untuk peringatan, untuk koreksi pada diri kita, tidak perlu dipakai untuk koreksi menunjuk orang supaya dilakoni semampunya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.